Monggo. Saya dulu atau Bu Neli? Kalau saya kan pelengkap penderita. Oke, Sepenuhnya monggo silakan. Ya, Silakan mulai ya. Ya. Indah, sebelumnya matur nuwun Bu Neli atas jawinannya. Saya sapa dulu ibu-ibu yang ada di sini. Monggo, Indah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Neli, Mbak Indah, teman-teman dari Dinas AP3 DP2 DP3 AP2 DIY yang keren-keren bisa bikin acara ini, dan terutama tamu-tamu istimewa kita adalah ibu-ibu terutama pelaku UMKM dari Desa Prima. Siang hari ini kita bersama acara Prima Dodolan. Salam kenal dari saya Bunda Cinta, diminta untuk berbagi motivasi dan inspirasi bagaimana caranya kita sebagai perempuan itu bisa menjadi perempuan yang mandiri dan bahagia. Boleh saya dengar dulu tepuk tangan semangatnya deh dari kita semuanya. Ini sebagian besarnya ibu-ibu semuanya, ini bapaknya hanya 1, 2, 3, mohon maaf ya Pak ya kalau kita nanti ngomongin tentang diri kita sendiri. Yang pertama adalah seperti ini Mbak Indah, mungkin fenomena cerita Bu Sinti dan Pak Bambang tadi, Bu Neli, ya, itu adalah gambaran dari kisah hidup kita sehari-hari. Oke, di sekitar kita, ya, ibu-ibu, cerita tentang Bu Siti dan Pak Bambang tadi. Mungkin ada di antara kita itu yang sering sekali berkata pada dirinya sendiri bahwa ya Allah, uripku kok koyo ngene. Ya Allah, janjane aku ki wis ra kuat, gitu ya. Lalu di rumah tangganya Bu Siti dan Pak Bambang tadi, hikmah apa yang bisa kita ambil? Salah satu kesalahan terbesarnya adalah Bu Siti dan Pak Bambang tadi di awal cerita itu menampilkan kekuatan untuk mengatakan bahwa siapa sih yang paling capek di antara kita. Bu Siti bilang, aku ki kesel banget loh, aku ki wis nyuci, setrika, ngurus anak, bantuin bikin PR, tambah lagi ngewangi golek duit, bikin peyek, ning ra dianggep, gitu kan? Ternyata Pak Bambang juga bilang, loh aku ki yo kesel loh golek duit, gitu kan? Jadi yo hargai aku. Kesalahan utamanya keluarga tadi adalah tidak mau menyepakati bahwa sebenarnya suami, istri, laki dan perempuan dalam rumah tangga itu adalah partner, teman berkolaborasi. Jadi tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih capek, semua sama capeknya. Banyak orang yang bilang, kalau sampai suami berhasil, laki-laki berhasil, di belakang laki-laki yang hebat itu ada perempuan yang hebat, gitu kan ya. Siang ini saya lengkapi deh. Tapi di belakang wanita-wanita yang hebat ada para mantan yang menyesal dulu telah meninggalkannya. Tepuk tangan buat ibu. Jadi rugi banget ya Bu ya, dulu laki-laki yang udah ninggalin kita ya Bu ya. Sekarang lihat ibu-ibu pada sukses seperti ini. Jadi kuncinya adalah kalau sudah berani berumah tangga, artinya berani menghadapi berbagai masalah. Jadi ibu rumah tangga capek, yo iya banget capek. Jadi bapak yang bekerja juga capek, iya capek. Jadi lalu bagaimana Bu sehari-hari, tapi rumah tanggaku itu memang nggak pernah lepas dari masalah ya? Ada nggak ya Bu Neli orang yang nggak pernah punya masalah? Saya tuh lihatnya kayaknya hidupnya Bu Neli itu enak banget loh. Nah, itu dia. Pejabat, kepala bidang, putra putrinya berhasil. Kita lihatnya, ya Allah enak banget. Padahal orang nggak tahu di balik itu Bu Neli bisa sampai ada di sini. Ini luar biasa perjuangannya, bisa sampai berdiri tegar di sini. Kita kasih tepuk tangan deh buat ini perjuangannya Bu Neli. Saya tahu banget nih setahun 2 tahun terakhir ini Bu Neli ini jungkir balik menghadapi cobaan dari Allah yang tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Ya, saya ya Bu ya, nggak apa-apa ya, ini buat contoh. Setahun yang lalu suami Bu Neli, 18 bulan yang lalu ya, setahun setengah yang lalu, suami Bu Neli, Bapak Agus, Kepala Dinas Sosial Yogyakarta, secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya dipanggil oleh Allah. Yang dulunya Bu Neli itu dulu kemana-mana sama bapak diantar gitu ya, sama-sama pejabat gitu. Bu Neli mudah nggak mudah. Berbulan-bulan Bu Neli itu terpuruk untuk bisa berani bangkit lagi. Jadi kesalahan kita adalah ibu-ibu, ketika kita menjalani hidup lalu dapat masalah,
seringnya kita itu berkata bahwa Tuhan itu nggak adil padaku. Lalu kita bilang, kenapa orang lain kok hidupnya enak banget? Padahal tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Hanya saja masalahnya itu berbeda-beda. Ada orang yang cobaannya di suami, seperti tadi itu Pak Bambang. Ada orang yang cobaannya di anak, ada orang yang cobaannya di mertua, ada orang yang cobaannya di masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Tugas kita adalah sebagai umat beragama, apapun agama kita, maka mari kita mencari hikmah dari apapun yang Allah berikan masalahnya untuk kita. Prinsip dari saya adalah hanya ibu yang istimewalah yang dapat masalah-masalah yang istimewa. Hanya perempuan yang luar biasalah yang punya cerita hidup yang luar biasa. Boleh tepuk tangannya deh buat kita semua. Jadi gitu konsepnya, nggak akan pernah selesai hidup kita ini kalau mau mengukurnya dari indahnya hidupnya orang lain. Kapan kita mau bersyukurnya? Kalau lihat tetangga kita kok koyone uripe enak banget ya. Apalagi ibu-ibu yang punya sosmed. Ibu-ibu hati-hati yang punya Facebook, punya Instagram. Kenapa Bu? Tiap hari di Instagram itu lihat hidupnya orang lain yang koyone ning dolan wae. Koyone. Postingannya iki kulineran. Waduh minggu saya itu. Gitu kan? Padahal kita bilang, iki koncoku kok uripe enak banget toh. Orang koyo aku loh ning omah cucian piring setumpuk ra rampung-rampung. Gitu kan Bu? Padahal teman kita itu yang kita kira hidupnya enak terus, suatu hari kalau dia punya cucian piring setumpuk di rumahnya, sama dia nggak diposting. Oke. Ya kan? Tapi kita sudah terlanjur bilang orang itu hidupnya enak banget. Tarik nafasnya yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Kita sepakati Bu Nelly tadi kalimat yang terakhir. Perempuan Indonesia adalah perempuan yang semangat, perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat. Insya Allah kita akan jadi perempuan yang maju, mandiri, dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda, karena kan tadi kan kita kan menyaksikan teater yang seperti ini, drama kayak gini tuh banyak terjadi. Nah kalau perempuan, kalau jadi Bu Siti tadi gimana Bu? Jadi gini ya Bu ya, sekali lagi ya, kalau saya tuh yakin Allah itu nggak kasih cobaan pada kita itu di luar batas kemampuan kita ya Bu Nelly. Oke. Kenapa Bu Nelly dikasih cobaan begitu? Karena Allah itu menganggap insya Allah Bu Nelly itu mampu melewati. Amin. Salah satu yang bikin Bu Nelly mampu itu apa? Kalau saya lihat, Ya. Bu Nelly itu punya support system yang baik. Ya. Jadi ibu-ibu, ayo selama kita ini masih sehat, masih hidup, kita cari support system yang baik. Artinya apa? Kalau dalam psikologi itu ada sebuah istilah yang dikenal, yang namanya energi itu sangat mudah menular. Jadi sekarang itu yang menular bukan cuma COVID ya Mbak Ingat ya. Energi juga. Tapi energi itu menular. Jadi kalau tadi kita lihat ceritanya Bu Siti itu, bisa kita ambil pelajaran apa? Yang bikin hidupnya Bu Siti tambah kemerungsung adalah ketika dia ketemu dengan teman-teman yang dalam tanda petik itu sukanya ngomporin. Oke. Ya kan? Iya betul. Nah, ibu-ibu jadi kita ini mudah-mudahan tidak jadi pribadi yang gayanya sok perhatian sama perempuan lain, gayanya sok pengen bantu, tapi ternyata malah menjlomprong. Oke, jadi lingkungan kita juga harus milih. Sangat penting. Ya, Jadi oke. pilih lingkungan yang baik karena itu akan menular. Bunda Cinta, berarti berteman itu harus pilih-pilih ya? Oh iya, berteman itu harus pilih-pilih. Bukan berarti pilih-pilih apa latar belakang agama, jabatan, suku, ekonomi, bukan. Pilih-pilihlah teman itu yang sesuai dengan semangat kita. Jadi kalau kitanya mau hidup positif, mau hidup mandiri, bahagia, tapi kalau ketemu teman yang setiap hari kerjanya sambat terus, ngeluh terus, tapi tanpa kasih solusi, maka yang ada diri kita ini yang nanti akan ketularan. Oke. Hati-hati ya Bu ya, pinter-pinter pilih teman. Nah,
Saya tuh seneng kalau ketemu temennya kayak Bu Nelly, Mbak Ida. Kenapa? Karena jadi positif. Bukan berarti saya tuh nggak punya masalah. Kita pasti punya masalah masing-masing. Oke. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang positif, insya Allah juga nanti kita jadi sebentar lupa deh dengan masalah kita. Konsepnya adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Insya Allah bisa. Ya. Perlancar komunikasi dalam keluarga, bentuk support system yang baik dengan teman-teman, dengan keluarga besar. Insya Allah masalah kita nanti ada jalan keluar. Amin. Boleh tepuk tangannya deh ibu-ibu nih. Jadi komunikasi juga jadi sesuatu yang penting. Penguatan. Ya. Saya minta tolong ya Bu Nelly, ini mumpung kita kesempatan berkumpul. Ya. Coba ibu-ibu boleh deh kita praktekkan. Ibu-ibu memeluk atau memukul, tepuk-tepuk pundak temennya lalu katakan semangat yo, semangat yo. Semangat ya Mbak yo. Ya. Akeh masalah. Isin deh utang akeh. Oh, masalah. Semangat ya, semangat ya. Jadi saling menyemangati itu penting banget. Oke. Jadi kalau Mbak lagi pusing nggak Mbak? Minyak masih mahal. Iya mahal. Rapopo aku ya podo. Bisa beli. Iki wis tanggal 23 iki dompet wis menipis podo. Jadi saling menguatkan satu dengan Yang lainnya. Luar biasa sekali. Waduh, terima kasih banyak. Jadi Rajo langsung mutungan ya Bu, tapi justru komunikasinya itu yang kemudian dijaga gitu ya, dibenerin gitu. Nah ini Bu Nelly nih, melengkapi ya Bun ya. Bu Nelly kecuali tadi sudah banyak contoh ya, dicontohin sama Bunda Cita ya, untuk gimana Bu Nelly bisa berdiri di tempat ini dengan senyum lagi. Saya senang banget melihat Bu Nelly seperti ini gitu. Ketika saya berangkat ke sini tadi pertama kali, saya nanti kalau ketemu Bu Nelly gimana ya gitu. Karena saya baru pertama kali ini bisa bertemu dengan beliau, tapi saya melihat beliau tersenyum, saya langsung gini Bun, supaya saya nggak nangis. Ternyata kita ikutan senyum juga Iya, ternyatanya. iya gitu. Iya, ternyata Bu Nelly ini sudah luar biasa seperti ini. Dan satu lagi, kecuali support system yang baik, Bu Nelly dalam petugasannya juga membantu ibu-ibu desa Prima. Artinya ibu memberikan energi yang luar biasa kepada mereka. Apa sih Bu, di luar dari ketugasan yang bisa ibu sharingkan juga ke sini, biar nanti Bunda Cita ngegongi lagi gitu. Jadi, terima kasih Mbak Ida. Sebenarnya kalau saya diminta untuk bicara tentang memotivasi ibu-ibu itu sebenarnya kuali gitu. Karena beliau itu lebih, saya selalu merasa gini Mbak Ida dan Mbak Bunda Cita. Ya. Saya kalau ketemu dengan ibu-ibu, saya selalu mengatakan, saya itu bukan narasumber gitu, kalau ketemu dengan mereka. Karena saya tuh banyak sekali belajar dari mereka-mereka. Oke. Biasanya kalau ketemu dengan salah satu itu, saya tertarik misalnya tempe gitu ya. Saya tanya ke beliau, Bu, berapa sih produksinya sehari, terus gimana caranya membagi waktu. Dari situlah saya justru banyak belajar dari mereka. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam perjalanan kehidupan saya ya, ini jadi sekedar curhat. Saya justru bertemu dengan ibu-ibu yang bisa dikatakan kalau ini kan dalam dampingan kami nih, Ya. ya sebenarnya dalam dampingan kami, tetapi sebenarnya mereka itulah dia sosok-sosok yang luar biasa. Ya, ya. Tangguh Jadi sekali. ya, hanya saja memang ini yang perlu kita sama-sama bangun gitu. Ibu-ibu ini dalam satu hal saya merasa ya untuk didorong menjadi lebih maju gitu, banyak tantangannya. Oke. Rumongso wis cukup, wong sak menten pun cekap itu kan sesuatu yang sebenarnya kadang-kadang ya mindset yang harus kita rubah. Oke. Tetapi pada satu hal juga sebenarnya rasa cukup itu juga menjadi suatu kekuatan yang luar biasa, ya nggak Mbak Bu Cita? Jadi tidak merungsung, tidak rumongso kurang, itu kan sesuatu Tidak ngoyo. ngoyo. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Hanya saja kalau hal itu bisa terkait dengan usaha-usaha yang mereka miliki ini, Ya. kan dengan melibatkan lebih banyak orang, misalnya akan semakin Semangat, bermanfaat bagi ya. orang lain. Itu Ya. yang mungkin perlu dibangun. Itu Mbak Ida. Nah, jadi kalau terkait dengan tadi cerita yang Bu Siti tadi, nah ini tadi kan Bunda Cita mengatakan di balik laki-laki hebat, ada wanita yang hebat juga. Jangan sampai tagline-nya jadi berbeda. Di balik wanita laki-laki yang perempuan yang sukses, ada laki-laki yang stres gitu. Itu kan tadi ceritanya kan gitu kan. Jadi di balik Bu Siti yang sukses, Iya. ada Pak
Bambang yang stres gitu. Nah, ini kan menjadi masalah. Ya. Masalahnya apa? Betul tadi komunikasi. Komunikasi karena begini. Ini juga untuk kita semua. Ya. DIY ini kan menjadi ada warning yang harus kita tanggulangi bersama. Angka perceraian di Jogja itu kan luar biasa. Oke. Ya, tinggi Apalagi sekali. pandemi ini. Ya, pandemi ini membawa dampak angka perceraian di Jogja itu luar biasa. Ibu-ibu tahu nggak siapa yang banyak mengajukan gugatan cerai? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, nak jawab perempuan. Apa kok perempuan? Kenapa perempuan? Aku udah nggak kuat. Nah, itu karena Ada bilang gitu. perempuan Jogja itu sebenarnya kan sudah banyak sekali yang bekerja di sektor publik. Oke. Ya. Jadi mereka tuh memang didorong untuk bekerja di luar, menghasilkan uang sendiri. Oke. Ya. Tetapi kalau dia kembali ke rumah, Ya. yang gambaran di sini tadi, tidak ada pembagian peran di domestiknya Oke. dengan baik antara suami, istri, anak, ya ujung-ujungnya kayak tadi Stres. ya, laki-lakinya stres, perempuannya juga sama saja, Ya. dan berujungnya pada tadi keputusan yang sebenarnya merugikan semuanya. Oke. Sebenarnya merugikan semuanya. Ya. Kalau seperti itu bagaimana caranya? Satu, kami sudah melakukan kajian. Ya. DP3 AP2 itu melakukan kajian kepada keluarga yang sudah proses bercerai dan sedang proses bercerai. Oke. Ternyata salah satu temuannya adalah selain ekonomi pasti, tetapi yang menonjol itu tidak adanya pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri. Nah ini kan terus yang kedua yang cukup harus kita tahu bersama, komunikasi yang tidak efektif antara suami istri. Jadi mereka kalau mau merembuk itu pada ujungnya itu mesti mempadu, sehingga lebih baik melarikan diri dari masalah. Itu yang dilakukan. Bukan menyelesaikan. Tidak menyelesaikan masalah. Keterampilan-keterampilan ini mungkin nanti Bunda Cina yang bisa menyampaikan. Betul. Oke. Jadi bagaimana komunikasi yang efektif antar suami istri, tidak lari dari masalah, nek direbuk padu malah itu yang kami temukan. Oke. Temuannya seperti itu. Ya, jadi saya kira itu ibu-ibu mengapa kemudian ibu-ibu ini perlu tampil sebagai perempuan yang ada di sektor publik Ya. bisa menghasilkan uang. Saya sedikit lagi Mbak Ida cerita. Saya bersyukur dalam satu hal meskipun ya suami saya berpulang mendahului. Untungnya saya kerja gitu. Oke. Untungnya saya kerja. Ibu-ibu, mengapa ibu-ibu itu perlu bekerja? Karena saya tuh punya banyak sekali di masa pandemi. Saya punya komunitas istri yang ditinggalkan meninggal suaminya. Saya punya komunitas tersebut. Ya. Karena COVID. Ya. Beberapa itu nggak kerja. Anaknya 4, bisa dibayangkan. Oke. Belajar bekerja pada saat kepepet itu memang biasanya ilmu kepepet ya akhirnya bisa sih. Ya. Tetapi ternyata cukup sulit. Jadi saya kira ibu-ibu itu sudah luar biasa, punya modal yang sangat luar biasa. Meskipun kita tidak berharap ditinggal ya, tapi Ya. ada sebuah kepastian. Ya. Ya, dan itu sebuah kepastian. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan ibu-ibu itu sebenarnya modal yang luar biasa. Sangat Baik. Ya, luar biasa sembah nuwun Bu Neli. Monggo Bunda. Oke deh, dari Bu Neli tadi sudah banyak, terima kasih Bu Neli. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya ibu-ibu kita punya konsep dalam berumah tangga, berinteraksi, terutama bagi para perempuan. Ya. Yang pertama adalah syaratnya, ibu-ibu itu harus sayang dulu sama dirinya. Oke. Jadi ibu-ibu nggak bisa ini kasih cinta ke pasangan, ke suami, kalau ibunya sendiri ini belum sayang sama dirinya sendiri. Oke. Sayang itu gimana sih? Kita terima diri kita ini. Berhenti kita bandingkan diri kita ini dengan orang lain. Ya. Karena kalau mau dibandingkan itu nggak akan pernah selesai. Kita terima dulu apa yang sudah Allah kasih pada kita. Misalnya kalau kita bercermin, udahlah berhenti untuk bilang, ya ampun aku kok hitam ya, aduh aku pesek, itu nggak usah dibahas. Oke. Udah kita bisa tutupi itu dengan apa? Ayo cari potensi kita. Terima diri kita, cintai diri kita, lalu kembangkan potensi. Sejatinya itu tidak ada orang yang sebenarnya itu terlahir nggak bisa apa-apa, itu nggak ada. Oke. Hanya saja kita saja ini yang belum mau maksain diri untuk sebenarnya aku tuh bisanya apa. Oke. Gitu kan ya Bu ya? Ya. Kalau kata Bu Neti tadi, ayo jadi perempuan itu yang mandiri, yang bekerja. Konteksnya sebenarnya adalah bukan mengajak ibu-ibu itu untuk menjadi wanita karir, itu bukan.
Bukan ibu-ibu itu untuk bekerja di kantor, bukan. Tapi konteksnya adalah dinasnya Bu Nelly itu adalah ingin mengajak ibu-ibu jadi perempuan yang mau mengembangkan potensinya. Ya, maju dan mandiri. Maju, aktualisasi. Jadi kalau ibu-ibu sekarang aktif di UMKM, mau jualan atau kerja apapun, kita ini tujuannya bukan tentang uangnya, Oke. bukan cuannya, Ya. tapi insya Allah uang itu nanti akan menyusul. Yang kita cari adalah bahwa kepuasan diri bahwa oh ternyata saya itu bisa ya. Gitu kan ya Bu ya? Ibu-ibu punya penghasilan tambahan, walaupun misalnya notabene suami kita sudah cukup, katakanlah begitu, punya gaji, punya penghasilan, tapi kita punya penghasilan tambahan sendiri, katakanlah kita tuh sebulan bisa menghasilkan misalnya 300.000 dari keringat kita, itu senangnya luar biasa ya Bu ya, bangganya luar biasa. Jadi ibaratnya kalau suatu hari kita mau beli lipstick di luar anggaran yang dari suami, itu nggak perlu minta izin, kita punya sendiri. Tapi kita tinggal pakai main apa itu, beli online apa, tiba-tiba datang paket-paket, lalu kita bayar dengan uang kita, lipstick harga 20.000 misalnya, tapi pakai uang sendiri, itu senangnya bukan main. Sekarang tinggal bagaimana si perempuan ini, kita sesama perempuan, untuk menerima apa Mbak Indah? Menerima pilihan apapun hidup yang saya ambil. Oke. Jadi nggak usah lagi kita berkata, Bu Nelly sebenarnya yang lebih hebat itu ibu rumah tangga kah? Atau ibu bekerja kah? Itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Oke. Jawaban saya adalah tidak ada yang lebih hebat di antara keduanya. Kalau dia memilih menjadi ibu rumah tangga atau ibu bekerja, tapi sampai saat ini dia merasa tidak bahagia. Wow. Jadi siapa yang hebat Mbak Indah? Yang hebat adalah orang yang memilih mau jadi ibu rumah tangga sejati kah, mau jadi wanita karir kah, mau jadi pelaku UMKM kah, dan dia lalu mengatakan bahwa saya bahagia. Oh, luar biasa sekali. Kita boleh bareng-bareng nggak mengatakan saya bahagia? 1, 2, 3. Saya bahagia. Tepuk tangan untuk kebahagiaan panjenengan semua. Lebih lengkap lagi Mbak, saya minta ibu-ibu tangannya begini semua. Lalu diletakkan di dada kirinya. Oke. Ikuti kata-kata saya. Ya. 1, 2, 3. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya perempuan yang bahagia. Saya perempuan yang bahagia. Saya berdaya. Saya berdaya. Saya perempuan yang merdeka. Saya perempuan yang merdeka. Saya putuskan Saya putuskan hari ini dan seterusnya hari ini dan seterusnya bahwa saya akan selalu bahagia. selalu bahagia. Yes, saya bahagia. Yes, saya bahagia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi kunci bahagia itu ada pada kita, Ya, bukan pada orang lain. ya. Jadi kalau ada tetangga yang katakanlah dapat tetangga yang suka ngomentarin hidup kita, itu nggak ada hubungannya dengan kita. Oke. Jadi jangan jadi perempuan baperan, ya Bu ya. Ada orang yang katanya gosipin kita, cuekin aja, itu bukan urusan saya. Oke. Urusan saya adalah saya akan selalu bahagia dan selalu baik dengan semua orang. Bu, Mbak Indah kok bisa sih tetap bahagia padahal si A itu kemarin gosipin loh. Si A itu mau gosipin saya, mau berkata jelek atau baik tentang saya, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya akan selalu bahagia. Wow. Gitu ya, Mbak ya. Betul. Kalau mau ngurusin komentarnya orang lain, nggak akan pernah selesai. Betul. Udah cinta tapi gimana ya kalau di arisan itu suka ada yang komentarin aku gitu loh. Bu, orang lain itu hadir dalam hidup kita memang salah satu tugasnya itu adalah untuk komentarin hidup kita. No. Jadi nggak apa-apa di komentar. Oh, itu tugasnya ya? Iya. Jadi kalau dibilang Bu Nelly kok bisa sih ketawa-ketawa padahal si A itu kemarin kan gosipin Bu Nelly. Bu Nelly tinggal bilang nggak apa-apa, dia sedang menjalankan tugasnya. Oh, Komentarin baiklah. hidup begitu. Jadi ibarat nulis status di Facebook kalau nggak ada yang komentar kan malah aneh ya. Biarin aja gitu. Oke. Bunda, pengennya kan lama banget loh sama Bunda. Cuman dari tadi saja dibilangnya dibatasi dulu, aku batasi tenang dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ada nggak? Tunjukkan tangan. Perempuan bahagia boleh bertanya bebas. Yang mana?
Oh berarti sudah bahagia semua Bu. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang tanya itu berarti di sini itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, betul ya. Habis ini boleh mau belanja pakai uang sendiri boleh, ya kan? Boleh. Harus ya. Oke. Tadi kan menengok produk-produknya Desa Pemari banyak banget yang bagus-bagus dan sangat terjangkau harganya, gitu kan? Jadi ya sudahlah nanti kita pakai tas yang apa gitu untuk Bunda belanja gitu ya. Bunda, apa yang mau disampaikan? Waktu kita tinggal 5 menit ya. Closing statement Ya. bahwa saya ingin sekali bersama orang-orang seperti Bu Nelly, Mbak Indah, teman-teman yang positif untuk senantiasa menyebarkan semangat bahagia kepada ibu-ibu ini bahwa apa? Ayo jadi perempuan yang seimbang. Seimbang itu apa jadinya? Jadi kita itu tugasnya sebagai diri kita sendiri, sebagai istri, sebagai ibu, anggota masyarakat, pelaku UMKM itu seimbang semuanya. Jangan sampai misalnya Bu Nelly saking sibuk ngurusin UMKM, anaknya terbengkalai. Nggak boleh terjadi seperti itu. Ya. Atau kebalikannya, terlalu sibuk ngurusin anak, nggak sempat bergaul sama tetangga sebelah. Nggak Oke. boleh seperti itu, gitu Ya. kan ya. Jadi harus seimbang semuanya. Alhamdulillah sekarang ini pandemi sudah hampir selesai. Ya. Anak-anak kembali sekolah setiap hari dengan tatap muka di sekolah, lumayan deh ngurangin stresnya ibu-ibu. Jujur ini Ya kan? Kemarin kan 2 tahun anaknya sekolah daring, anaknya daring, ibunya yang darting, ya kan? Iya, Iya, betul. emosi, anaknya 3 semuanya sekolah online. Wah, stres. Sekarang anaknya sudah sekolah setiap hari, Iya. pulangnya jam 2, jam 3. Ibu-ibu punya waktu lebih banyak. Ayo Bu, lebih berdaya. Oke. Kita keluarkan potensi diri, syukur bisa ada tambahan penghasilan. Ya. Tapi jangan lupa, ketika anaknya pulang sekolah nanti, ketika suaminya pulang kerja, tetap berikan senyum dan hati yang bahagia untuk anak-anak. Ya, insya Allah, Karena amin. energi ibu sifatnya sangat mudah menular. Saya minta tolong titip pesan, titip salam buat putra putrinya di rumah. Ibu-ibu semangat terus mendampingi putra putrinya menuju sukses. Katakan kepada mereka, anak-anakku semua, ada salam dari Bunda Cinta, salam sayang, salam kenal, salam cinta. Kata Bunda Cinta, anak-anak rajinlah belajar, teruslah menggapai impianmu. Terbanglah tinggi ke angkasa, tak perlu kalian khawatir akan merasa jatuh, karena kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh dalam hangatnya pelukan bintang-bintang. Mereka semualah bintang-bintang harapan kehidupan kita. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Bunda Cinta dan juga Ibu Nelly Tristiana. Matur sembah nuwun Bunda. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya dengar tepuk tangannya sekali lagi? Yuk, Semangat. kita tepuk tangan untuk Bunda Cinta dan juga Ibu Nelly Tristiana. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih kembali.